Amora sudah di tahap lelah mencoba meluluhkan hati Rivaldo. Lebih lelah lagi menghadapi papanya yang semakin hari semakin tidak menghargainya. Seperti hari ini saat rapat dewan direksi, papanya membawa adiknya dan memperkenalkan adiknya pada semua orang sebagai penerusnya. Amora kembali ke ruang kerjanya dengan amarah memuncak. Meneguk habis segelas air yang disediakan di meja kerjanya. Sore ini jadwal Bu Amora kosong. Anda bisa menggunakan waktu ini untuk berkunjung di rumah Pak Rivaldo dan Rio. Amora menyandarkan punggung di kursi kerja dengan kasar. Lebih baik aku menghadiri 10 rapat daripada aku harus bertemu dengan Rivaldo. Namun, lagi dan lagi, Amora tidak bisa menolak. Akhirnya Amora dan Samuel menuju ke rumah-rumah Rivaldo, namun kosong. Menyebalkan sekali bukan? Hari ini adalah hari kesialan Amora. Padahal sekarang sudah jam 5 sore. Seharusnya Rivaldo sudah pulang kantor dan Rio sudah pulang dari sekolah. Non Amora, sapa Meli. Rivaldo dan Rio belum pulang. Belum, Non. Semalam dan Rio menginap di rumah Momi ya, lalu pagi harinya langsung berangkat sekolah dari sana. Sampai sekarang belum pulang. Mungkin dan Rio masih ada di rumah Non Rinjani. Sedangkan Tuan Rivaldo, saya tidak tahu. Mungkin ada di sana juga. Amora menggelengkan kepala. Hubungan mereka sudah sejauh ini ternyata. Bahkan sudah saling menginap satu sama lain. Maaf, Bu Amora. Saya tidak mencari informasi dulu keberadaan Pak Rivaldo dan Rio di rumah, sehingga kedatangan Bu Amora sia-sia, ucap Samuel merasa bersalah. Lain kali cari informasi dulu. Saya sudah kesal dengan Papa. Tambah kesal karena gagal bertemu Rivaldo. Amora melengos, berbalik badan dan berjalan meninggalkan teras rumah. Namun karena terburu-buru dan emosi, tanpa sengaja Amora tersandung kakinya sendiri dan jatuh di paving. Au! Non Amora! Bu Amora! Bimeli dan Samuel segera menghampiri Amora untuk membantunya. Saya ambilkan kotak P3K, ucap Meli saat melihat lutut Amora terluka. Tidak usah. Di mobil ada perlengkapan obat-obatan. Bibi masuk saja ke dalam dan lanjutkan pekerjaan. Biar saya yang mengurus Bu Amora. Baik. Samuel membantu Amora berdiri. Namun karena terlihat kesakitan, di luar dugaan Samuel mengangkat tubuh Amora ala bridal style. Sontak saja Amora terkejut nyaris menjerit. Sam. Maaf, Bu. Saya hanya tidak mau Bu Amora merasa semakin sakit. Maaf atas tindakan kurang ajar saya. Samuel membawa Amora ke bangku yang berada di sisi kanan rumah. Di sana teduh, rindang di bawah pohon. Tunggu sebentar. Saya ambil obat. Samuel segera berlari masuk ke dalam mobil dan mengambil kotak P3K. Dengan segera kembali pada Amora dan mengobati lukanya. Amora memakai rok span ketat selutut, sehingga agak sulit mengobatinya. Maaf, Bu. Boleh dinaikin sedikit. Modus kamu. Amora melotot lebar, responsnya spontan dan penuh kecurigaan. Di tengah situasi yang tegang, ungkapan Amora itu berhasil memecah ketegangan dengan cara yang tak terduga. Maaf bukan begitu, kata Samuel, seraya wajahnya memerah dan matanya menunduk, mencoba menjelaskan maksud sebenarnya tanpa membuat situasi menjadi lebih buruk. Tapi, melihat wajah ketakutan Samuel, Amora tidak bisa menahan tawa. Wajah garangnya berubah menjadi tawa, terhibur oleh ketidaknyamanan Samuel yang jelas terlihat. Sedikit cukup. Amora menarik sendiri rok spannya di atas lutut beberapa senti. Cukup, Bu. Aku pikir kamu bilang nggak cukup dan modus minta dinaikin lagi.
Samuel tidak menjawab dan fokus mengobati. Amora meringis kecil saat lukanya disentuh. Tahan sebentar. Wajah Samuel serius sekali dan berhati-hati seolah sedang menyentuh sayap kupu yang sangat rapuh. Semua yang Samuel lakukan ini wajar, memang sudah seharusnya bawahan mengobati bosnya saat luka. Namun, cara Samuel memperlakukannya membuat Amora terharu. Bukan hanya hari ini tapi juga hari-hari sebelumnya. Dia sangat gentleman. Amora sampai tidak sadar terus memperhatikan wajah Samuel. Saat sedang serius dia kelihatan tampan sekali. Sudah, Bu. Apa masih sakit? Samuel mendongak seketika membuat Amora gelagapan dan memalingkan wajah. Sial, ketahuan, Amora menutup diri sendiri dalam hati. Berdehem beberapa kali Amora menatap Samuel. Sudah. Aku bisa jalan sendiri ke mobil. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Samuel segera melajukan mobil meninggalkan halaman rumah Rivaldo. 10 menit mobil melaju, semua baik-baik saja. Namun tiba-tiba Samuel melihat Amora menangis sambil menatap layar ponselnya. Apa yang dia baca di ponselnya sampai membuatnya menangis. Dia bukan tipe orang yang gampang menangis. Bu Amora baik-baik saja. Namun, tangis Amora justru semakin kencang. Menutup wajah dengan kedua telapak tangan untuk menyembunyikan air matanya. Anggap saja kamu tidak mendengar ini. Anggap saja aku. Hicks. Aku benci. Aku benci semua orang. Aku benci papa, benci mama, benci adikku. Aku juga membenci Rivaldo. Kenapa dia masih mencintai mantannya? Padahal mereka sudah 7 tahun berpisah. Kenapa rasa cintanya harus sebesar itu? Aku sampai tidak punya kesempatan mendekati Rivaldo. Kenapa Rinjani harus datang lagi? Kenapa dia pulang? Seandainya dia tetap menghilang, Rivaldo pasti bersedia menikahiku meskipun terpaksa. Tapi sekarang aku tidak punya harapan lagi. Aku tidak akan bisa menikah Rivaldo. Lalu bagaimana dengan masa depanku? Papa akan terus dipandang seperti sampah dan tidak berguna. Amora menangis, sesegukan dan menumpahkan segala isi hatinya. Dia tidak peduli jika setelah ini Samuel mengejeknya. Amora sudah tidak tahan lagi. Isi hati dan kepalanya sudah penuh. Sesak sampai sakitnya tidak bertahan. Samuel tidak mengatakan apa-apa. Fokus menyetir dan menatap ke depan. Karena saat ini yang Amora butuhkan adalah pendengar bukan saran atau apapun. Sore hari, pukul 17. Momi. Rinjani yang sedang di dapur menoleh pada putri kecilnya. Iya, sayang. Ria mendongak, Dedi tidur di sofa. Bangunin nggak? Tidur. Iya. Rinjani mencuci tangan di wastafel lalu menuju ke ruang tengah bersama putrinya. Dan sesampainya di sana, Rio menoleh dan segera menyembunyikan ballpoint di belakang tubuhnya. Hehe, Rio meringis. Rinjani mendekati Rivaldo yang berbaring di sofa. Kedua matanya terpejam dan nafasnya berhembus teratur. Serta wajahnya dihiasi sebuah mahakarya dari putranya. Coretan bulat di sekitar mata dengan spidol merah dan coretan-coretan garis-garis di pipinya dengan spidol hitam. Rio. Anak jahil ini memang jahil sekali. Kalau Dedi bangun, Rio pasti dimarahi Dedi, bisik Ria. Hehe, Rio hanya tersenyum lebar menampilkan deretan gigi putihnya. Sana kecuci tangan. Itu tangannya ada spidol. Iya, Mom. Ria. Rio berlari menuju kabur ke dapur diikuti. Sementara Rinjani senyum-senyum sendiri melihat wajah mas mantan. Sayang kalau tidak diabadikan.
Rinjani mencari-cari ponselnya. Tapi tidak ada di ruang tengah ini. Sepertinya ada di kamar. Setelah menemukan ponselnya, Rinjani kembali ke ruang tengah dan tentu saja memotret lebih dari 10 foto wajah Rivaldo dari berbagai angle. Lucu banget. Rinjani melihat-lihat hasil fotonya. Senyum-senyum dan ketawa-ketawa sendiri. Wajah garang Rivaldo dipadukan dengan coretan-coretan ini sangat menggemaskan. Foto lagi ya. Rinjani agak membungkukkan badan dan mengarahkan kamera lebih dekat pada wajah Rivaldo. Namun tiba-tiba, Bruk. Rinjani tersentak nyaris memekik saat tiba-tiba Rivaldo menarik lengannya hingga terjatuh di atas tubuhnya. Mas. Sekarang aku tahu kenapa Rio sangat jahil. Ternyata nurun dari kamu ya. Enggak. Aku nggak jahil kok. Rinjani berusaha bangkit dari atas tubuh Rivaldo, namun tangan-tangan kekar Rivaldo melingkar di punggungnya menyulitkan Rinjani untuk bangkit. Oh, jangankan bangkit, untuk bergerak saja Rinjani tidak bisa. Demi apapun, posisi ini sangat tidak nyaman dan mendebarkan. Mas, kamu juga jahil tahu. Ini buktinya kamu peluk aku gini. Siapa yang mulai duluan? Kamu yang mulai duluan memotret foto aibku yang lagi tidur. Aku cuma mengabdikan momen. Lepas deh. Kalau anak-anak lihat, gimana? Kamu nggak malu? Rinjani semakin memberontak. Namun semakin banyak bergerak semakin tidak nyaman karena posisi mereka yang menempel. Rivaldo terkekeh. Membaringkan tubuh Rinjani di sampingnya dengan kedua tangan masih memeluk punggungnya. Posisi ini lebih nyaman meskipun masih sama-sama mendebarkan. Sini HP-nya. Aku mau lihat apa yang kamu foto. Rivaldo merebut HP dari tangan Rinjani. Mas, balikin. Saat itu juga, saat melihat foto dirinya dengan wajah penuh coret-coretan, Rivaldo membulatkan mata lebar. Bukan aku. Rinjani menggelengkan mata saat Rivaldo menatapnya dengan tatapan menuduh. Rivaldo melihat ada spidol di meja warna hitam dan merah langsung mengambil spidol itu. Maaf, Dedi. Rio meminta maaf atas kesalahannya. Namun Rivaldo yakin putra nakalnya tidak akan kapok. Jika ada kesempatan Rio pasti akan menjahilinya lagi. Dia pura-pura menunjukkan wajah melas hanya di depan Rinjani. Dedi, maafin aku. Rio mendekati Rivaldo yang duduk di sofa dan bergelendotan manja di pelukannya. Wajahnya polos, tapi matanya menyimpan kenakalan yang di luar prediksi. Dedi, kata Momi, kalau salah, kita harus minta maaf. Dan kalau ada orang yang berbuat salah pada kita dan orang itu minta maaf dengan tulus, kita harus memaafkan orang itu. Kalau Dedi nggak maafin aku, berarti Dedi orang jahat. Kamu yang jahat. Rivaldo mencapit hidung putranya dengan keras. Au, sakit. Rio menangkis tangan Rivaldo dan pindah memeluk Rinjani. Momi, hidung aku sakit. Sakit ya? Rinjani mengusap lembut hidung putranya. Cium hidung aku Momi biar cepat sembuh. Kap. Rivaldo mendelikan mata saat Rinjani benar-benar mencium hidung Rio. Bagaimana bisa semudah itu mendapat ciuman? Sedangkan Rivaldo, bahkan untuk mendapat pelukan saja harus modus ini dan itu. Mendadak Rivaldo ingin menjadi anak Rinjani saja supaya bisa mendapat pelukan dan ciuman dengan mudah. Hihi, makasih Momi, hidung aku sudah sembuh. Rinjani tersenyum dan mengusap rambut putranya. Ayo dong minta maaf lagi sama Dedi. Minta maafnya dengan tulus dan janji lain kali tidak akan coret-coret wajah Dedi lagi. Rio mengangguk patuh dan menghampiri Rivaldo. Dedi, aku benar-benar tulus meminta maaf, tidak akan mencoret-coret wajah Dedi. Sekarang giliran Dedi yang mencoret-coret wajahmu. Tidak mau. Hahaha.
Rio tertawa saat tiba-tiba Rivaldo memeluk dan menggelitik perutnya. Malam ini, Rivaldo pulang lebih awal dari rumah Rinjani sekitar jam 7. Biasanya selalu pulang di atas jam 10 malam. Malam ini ada beberapa hal penting yang harus Rivaldo lakukan. Rinjani dan Ria mengantar mereka sampai di gerbang, sampai mobil mereka tak terlihat lagi. Lalu masuk ke dalam rumah. Namun tak lama. Oh, ada suara mobil berhenti di depan rumah Momi. Apa Dedi dan Rio kembali lagi? Tanya Ria. Momi juga tidak tahu. Rinjani segera membuka gerbang. Sementara Ria masih berada di teras rumah. Begitu gerbang dibuka dan melihat sang pemilik mobil, Rinjani seketika terkejut. Namun juga senang. Om, Tante Mega dan Om Budi turun dari mobil. Sementara Afgan memasukkan mobil ke halaman rumah. Tante. Rinjani memeluk Tante Mega dengan penuh haru. Sementara Om Budi tersenyum dan mengusap rambut Rinjani. Lalu mengalihkan perhatian pada Ria yang berlari ke arahnya dan menghamburkan pelukan padanya. Opa. Ria kangen Opa. Opa juga kangen Ria. Selesai melepas kangen sebentar, Rinjani mempersilahkan mereka masuk. Pagi hari. Hari ini setelah mengantar putrinya ke sekolah, Rinjani berangkat kerja. Sangat sibuk. Rinjani berusaha melakukan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin. Namun ada beberapa hal yang mengganjal di pikirannya, yang membuat konsentrasinya pecah beberapa kali. Kenapa? Tanya balik Rinjani karena bingung maksud pertanyaan Lisa. Kamu selalu semangat kerja seperti biasanya. Tapi kamu kurang konsentrasi. Ada apa? Rinjani menarik nafas panjang dan Lisa bisa menyimpulkan ada sesuatu yang tidak beres. Ayo bicara sebentar. Kerjanya lanjutkan nanti saja. Lisa membawa Rinjani menuju ke rooftop lantai 3 dan memberikan sebotol air mineral juga. Cerita, mungkin aku nggak bisa ngasih saran. Tapi aku bisa jadi pendengar yang baik untuk kamu. Rinjani meremas botol air mineralnya. Kamu sudah tahu keluarga Mas Afgan liburan ke Jakarta? Iya, aku tahu. Afgan cerita sama aku. Emangnya kenapa? Tante Mega lagi-lagi membahas soal perasaanku pada Mas Afgan. Secara tidak langsung, Tante Mega dan Om Budi ingin aku membalas jasa budi kebaikan mereka dengan aku menikah dengan Mas Afgan. Oh iya. Iya, dan aku bingung sekarang. Apa yang membuatmu bingung? Seperti yang kamu tahu aku nggak mencintai Mas Afgan. Bukan berarti aku nggak pernah mencoba membuka hati. Aku sudah berkali-kali mencoba selama bertahun-tahun, tapi perasaanku selalu sama. Aku hanya menganggap Mas Afgan sebagai kakak. Rinjani meremas jari jemarinya. Kamu masih mencintai Rivaldo kan? Aku nggak bisa bohong lagi. Aku masih sangat mencintai Mas Rivaldo sampai detik ini. Tapi bagaimana dengan kebaikan keluarga Mas Afgan? Bagaimana caraku membalas mereka sedangkan satu-satunya keinginan mereka adalah aku menikah dengan Mas Afgan? Aku dilema sekali sekarang. Lisa mengusap punggung tangan Rinjani. Aku juga bingung harus bilang apa. Tapi ikuti kata hatimu. Coba juga bicarakan masalah ini dengan Afgan. Bilang padanya tentang perasaanmu yang sebenarnya. Afgan orang baik, aku yakin dia akan mengerti. Dan soal perasaanmu pada Rivaldo, mungkin sebaiknya kamu jujur saja. Rivaldo juga sudah menunjukkan perasaannya. Dia masih mencintaimu dan memperjuangkanmu. Akan lebih baik jika kalian sama-sama memperjuangkan cinta kalian. Lisa mengambil botol mineral dari tangan Rinjani dan membuka tutupnya. Minum dulu. Tenangkan pikiranmu. Kamu harus tenang supaya bisa mengambil keputusan yang bijak.
Keputusan yang gak akan kamu sesali di kemudian hari nanti. Thanks. Terima kasih banyak saran, dukungan dan semua kebaikanmu. Santai aja kali. Namanya juga teman. Sabtu ini Rivaldo dan Rio mengajak Rinjani dan Rio ke Taman Nasional. Namun Rinjani lebih dulu ada janji dengan keluarga Dr. Afgan. Jadi, dengan amat sangat terpaksa Rinjani menolak ajakan Rivaldo. Momi, setelah selesai makan siang ini kita ke rumah Dedi dan Rio, terus kita jalan-jalan ke taman yuk. Rinjani mengusap rambut putrinya. Besok saja ya, sayang. Ria mengerucutkan bibir kecewa tapi juga tidak protes. Gimana kalau pergi ke tamannya sama Uncel aja, bujuk Afgan. Ria menggeleng pelan. Aku maunya pergi sama Dedi, Ucel. Maaf ya. Tidak apa-apa, sayang, Afgan tersenyum dan mengusap rambut Ria. Senyuman yang menurut kedua orang tuanya. Senyuman yang menyakitkan. Mega dan Prabu tidak suka melihat Afgan, putra tunggal mereka bersedih seperti ini. Ria, tadi Opa lihat ada air mancur bagus di taman restoran. Kamu tidak ingin mencoba melihatnya? Tanya Budi. Oke. Karena penasaran Ria ingin melihat air mancur di dekat taman, Afgan dengan senang hati menemani Ria. Sementara Rinjani tetap berada di sana. Menghabiskan makanan. Namun jika boleh memilih, Rinjani lebih suka menemani Ria daripada di sini bersama kedua orang tua Afgan yang menatapnya dengan tatapan intens. Rin. Iya, Tante. Mega menatap lembut Rinjani. Saya masih tidak menyangka kamu bertemu lagi dengan mantan suamimu. Ah, kalian sama-sama tinggal di Jakarta, pasti ada kemungkinan kalian akan bertemu. Tapi saya tidak menyangka hubungan kalian akan tetap baik-baik saja. Hubungan kami baik demi anak-anak, Tante. Mega mengangguk. Saya mengerti orang tua pasti selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Begitu juga dengan kamu pasti ingin yang terbaik untuk Ria. Tapi apa kamu lupa dengan apa yang Rivaldo dan keluarga dilakukan padamu di masa lalu? Rivaldo menceraikanmu saat kamu baru melahirkan, Rinjani. Apa semudah itu kamu maafkan Rivaldo dan mengizinkan Rivaldo bertemu dengan Ria? Tante aku. Atau kamu jangan-jangan kamu masih berharap pada Rivaldo? Tanya Budi dengan nada dingin, kamu masih mencintainya. Setelah apa yang laki-laki itu lakukan padamu, kamu masih bersedia menerimanya. Apa kamu tidak punya merasa sakit hati? Sudah dicampakkan tapi masih mengharapkan balikan. Bukan begitu, Om.